Bro, isu di dalam negeri masih berputar pada isu yang memeras energi dan emosi. Salah satunya tentang keracunan yang dialami siswa karena menyantap makanan gratis, yaitu MBG. Sepertinya pemerintah harus segera mengevaluasi programnya, sehingga isu ini tidak berkembang menjadi bola liar yang menggelinding kemana-mana. Apakah pemerintah akan segera menindaklanjuti isu ini dengan segera sehingga ke depan tidak ada lagi siswa yang keracunan karena menyantap makanan yang harusnya katanya bergizi? Mari kita bertanya pada DPR yang bergoyang. Di saat isu-isu dalam negeri kita belum mencapai isu yang membahagiakan, di saat yang sama Turki mengembangkan proyek Steel Dome atau kubah baja yang saat ini menjadi salah satu proyek sistem pertahanan udara yang paling ambisius yang dikembangkan di luar negara-negara barat. Sistem ini digadang-gadang lebih komprehensif dibanding Iron Dome Israel karena dirancang untuk menghadapi ancaman yang lebih luas, mulai dari roket, rudal, drone hingga serangan swarm drone dalam jumlah besar. Komponen utama dari sistem ini terdiri dari radar multi-layer berpresisi tinggi, sistem peluncur rudal jarak pendek menengah, dan yang paling menonjol adalah ALCA Directed Energy Weapon atau DEW. Senjata energi terarah berbasis laser dengan jangkauan efektif sekitar 750 meter untuk menghancurkan drone atau amunisi kecil di udara. Keunggulan utama sistem ini adalah integrasinya dalam sebuah jaringan pertahanan berlapis atau layered air defense yang memungkinkan respon cepat, akurasi tinggi, dan biaya intersepsi yang lebih rendah dibanding sistem berbasis rudal konvensional. Dari sisi spesifikasi, ALCA dapat melacak dan menargetkan beberapa ancaman sekaligus, termasuk drone swarm dengan sistem sensor elektro-optik canggih, laser energi tinggi yang digunakan mampu melumpuhkan sistem elektronik drone atau membakar struktur fisiknya dalam hitungan detik. Sistem ini dipadukan dengan rudal-rudal seperti HISAR A+ dan HISAR O+ untuk cakupan jarak pendek menengah, sehingga menciptakan perisai udara yang lengkap dari ancaman ketinggian rendah hingga menengah. Integrasi Command and Control C2 berbasis AI membuat sistem ini dapat dioperasikan dengan otonomi tinggi dan risiko keterlambatan respon yang sangat minim. Secara militer, perkembangan Steel Dome memberikan Turki kemandirian dalam bidang pertahanan udara, mengurangi ketergantungan pada NATO atau sistem impor seperti Patriot. Hal ini memberi Ankara fleksibilitas lebih besar untuk menjalankan kebijakan luar negeri yang independen, termasuk operasi militer di Suriah, Irak Utara, dan potensi konfrontasi dengan Yunani atau aktor regional lain. Di medan perang modern, kemampuan untuk menghancurkan drone murah yang digunakan secara massal menjadi sangat vital, seperti yang terlihat di konflik Ukraina, Rusia, dan Nagorno-Karabakh. Keberadaan senjata energi terarah menjadikan Turki salah satu pionir kawasan dalam mengadopsi teknologi ini untuk aplikasi tempur nyata. Dari sudut pandang geopolitik, langkah ini memperkuat posisi Turki sebagai kekuatan regional yang mandiri dan berteknologi tinggi. Dengan sistem pertahanan udara buatan sendiri, Turki dapat mengurangi pengaruh Amerika Serikat dan Uni Eropa dalam kebijakan pertahanannya, serta menambah daya tawar dalam negosiasi geopolitik, termasuk di NATO. Selain itu, Turki dapat mengekspor teknologi ini ke negara-negara yang tidak memiliki akses terhadap sistem pertahanan barat seperti Iron Dome, sehingga meningkatkan pengaruh ekonomi dan politiknya di Afrika Utara, Asia Tengah, dan Timur Tengah. Dalam konteks persaingan global, keberhasilan sistem seperti Steel Dome dan ALCA menandai pergeseran pusat inovasi pertahanan dari negara-negara tradisional barat ke kekuatan baru seperti Turki. Ada juga Cina di Asia Timur. Bagaimana kira-kira langkah Turki ini
bisa membuat kemandirian senjata atau alat pertahanan dalam negeri mereka sendiri, membuatnya mengurangi ketergantungan terhadap senjata-senjata produksi barat. Apakah ada yang perlu ditambahkan? Sampaikan saja di kolom komentar. Sampai jumpa lagi.